Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali di channel saya Leni Marlina FBS UNP. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang wirausaha digital. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan, sebuah kutipan yang diambil dari, Jack Ma, "If you are doing business, not that simple to only buy. You have to create something. You have to create something that never exists for the future." Yang kira-kira artinya seperti ini, jika Anda menjalankan bisnis, jangan hanya sekedar membeli, Anda harus membuat sesuatu. Anda harus membantu, orang dengan membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya untuk masa depan, kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara, saat ini kita tengah berada dalam gelombang globalisasi yang terjadi di seluruh dunia. Modernisasi dan digitalisasi dilakukan oleh berbagai negara, seiring dengan semakin cepatnya mobilitas dan kecepatan informasi yang diinginkan oleh manusia. Ada beberapa tokoh yang saat ini beralih ke online karena melihat prospek yang menjanjikan dengan memanfaatkan teknologi. Ungkapan dari Jack Ma tadi juga menunjukkan bahwa bisnis ini merupakan sesuatu yang harus selalu berkembang dan berinovasi. Inovasi yang dilakukan dapat dengan memanfaatkan platform jual beli online atau dengan membuat bisnis model baru dan merintis startup. Nah, adaptasi merupakan kunci dari ketahanan bisnis yang maksimal. Dan di dalam dunia wirausaha, kita tidak bisa terlepas dengan dunia digital ini. Nah, bagaimana menjadi seorang wirausahawan atau wirausahamati digital yang selanjutnya kita singkat aja dengan wirausaha digital? Saudara-saudara, kira-kira seperti ini jawabannya, penjelasannya. Nah, kehadiran wirausaha digital berpotensi memunculkan perusahaan rintisan atau startup company yang seringkali membuat terobosan-terobosan melalui teknologi disruptif atau disruptive technology. Nah, kehadiran perusahaan jenis ini dirasakan sangat membantu konsumen karena umumnya menawarkan solusi berupa kemudahan dan kenyamanan dengan harga atau tarif yang lebih murah. Nah, kemunculan wirausaha digital di Indonesia tentunya akan menarik banyak aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, kita sepakat ya bahwa kewirausahaan itu merupakan kemampuan mengubah setiap peluang menjadi tantangan yang bernilai ekonomi. Saat kemampuan ini disinergikan dengan kompetensi di bidang teknologi, maka lahirlah kemampuan wirausaha di bidang teknologi yang lazim dikenal sebagai technopreneurship. Technopreneurship itu bersumber dari riset dan temuan-temuan baru dalam bidang teknologi yang dikembangkan dengan seksama, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi penciptanya dan masyarakat penggunanya. Penggiat technopreneurship inilah yang disebut dengan wirausaha digital. Oke ya. Kata technopreneur yang bermakna wirausaha digital merupakan gabungan antara teknologi dan entrepreneur. Secara umum, kata teknologi merujuk pada penerapan praktis ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menjalankan industri, meliputi penciptaan alat-alat, pengembangan keahlian, pemecahan masalah, dan sebagainya. Sedangkan kata entrepreneur merujuk pada seseorang atau kelompok yang menciptakan usaha dengan keberanian menanggung risiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dengan cara mengimitasi peluang yang ada. Seorang wirausaha digital tidak cukup bermodalkan satu atau dua kemampuan di bidang teknologi saja, tapi juga harus peka terhadap inovasi teknologi yang didukung dengan penemuan ide kreatif. Perkembangan bisnis dalam bidang teknologi melibatkan banyak aktor, meliputi pemilik ide kreatif atau wirausaha digital, pusat riset, penyedia modal, dan pemerintah. Hubungan saling dukung antar aktor tersebut akan mendorong berkembangnya bisnis teknologi. Sebagaimana tercermin dalam praktek kewirausahaan digital di Amerika Serikat atau Silicon Valley di Jerman, khususnya Berlin, India, terkhusus Bangalore, dan beberapa negara lainnya. Secara ringkas, elemen-elemen pendukung wirausaha digital itu
terdiri dari institusi pendidikan, kemudian riset pengembangan pengembangan, regulasi pemerintah gitu ya, inkubasi bisnis, dan teknologinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, teknologi bukan elemen satu-satunya ternyata dalam kewirausahaan digital. Pengembangan berbagai lembaga riset, pusat inovasi, dan inkubator bisnis dalam bidang teknologi di tingkat perguruan tinggi, apakah itu akademi, institut, atau universitas, merupakan upaya positif untuk membangun ekosistem kewirausahaan digital. Melalui kewirausahaan dalam bidang teknologi, pembangunan yang berkelanjutan sebuah negara, bahkan dunia, dapat terwujud. Nah, beberapa wirausaha digital yang dapat dikatakan sukses dalam meraih keuntungan sekaligus memberi warna baru terhadap kehidupan masyarakat di dunia ya seperti pendiri Facebook, Mark Zuckerberg ya, pendiri Apple, Steve Jobs, pendiri WhatsApp, Jen Koum and Brian Acton, dan lain-lain. Indonesia pun juga memiliki sejumlah wirausaha digital seperti pendiri Kaskus, Andrew Darwis, pendiri Tokopedia, William Tanuwijaya, kemudian pendiri Gojek, juga sekaligus sekarang sudah jadi menteri beliau ya, Mas Nadiem Makarim dan sebagainya. Nah, para wirausaha digital pemula dapat mengikuti pre-inkubator yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Keminfo ya, melalui gerakan nasional 1000 startup Indonesia ataupun oleh Badan Ekonomi Kreatif Bekraf melalui Bekraf for Startup, bisa dilihat di internet informasinya. Nah, Gerakan Nasional 1000 Startup Indonesia ini diselenggarakan dengan tujuan untuk melahirkan perusahaan rintisan yang berkualitas guna menyelesaikan permasalahan besar di Indonesia. Melalui gerakan ini ditargetkan dapat menciptakan 1000 perusahaan baru dengan total value bisnisnya diharapkan mencapai 10 miliar lah ya pada tahun ini. Nah, kira-kira itulah gambaran tentang wirausaha digital. Dan selanjutnya nanti saya akan memberikan contoh tentang penjelasan menggali ide bisnis digital. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya tentang menggali ide bisnis digital dan prinsip dasar bisnis digital. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.